Great, haleluya. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa sukacitanya saya hari ini untuk melanjutkan pembahasan tentang 33 tugas gereja di akhir zaman. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bukan sedang bicara 33 berkat, ya kan? Karena banyak orang senang untuk bicara berkat di akhir zaman, mujizat di akhir zaman, hal dahsyat di akhir zaman. Betul, kita percaya, tetapi tugas dulu yang harus kita jalankan. Karena kalau tugas kita selesai, berkat pasti tersedia. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, hari ini kita membahas bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah, atau minggu lalu kita sudah membahas tentang bagian pertama. Bagian pertama yaitu tugas setiap orang percaya untuk bersatu. We have to fight for unity. Ya kan? Kita harus berjuang untuk mencapai kesatuan. It's not uniform, bukan membangun keseragaman, karena bukan itu perintah Tuhan. Kita akan berbeda, tapi kita tetap satu dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Great. Nah, tugas gereja di akhir zaman yaitu salah satu yang tidak bisa dipisahkan, yang sangat penting. Kalau kemarin itu bicara doa Yesus, ini yang disebut amanat agung, saudara-saudara. The Great Commandment, ya kan? Mentuntaskan amanat agung atau perintah agung, ya kan? Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka kitab kita sama-sama. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil bukan ajakan. Tuhan tidak mengajak kita. It's not God request. It's command of God. Bukan permohonan Tuhan, tetapi perintah Tuhan. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi bukan di Yerusalem, tapi di Galilea. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Karena sebagian masih pikir, betul dia bangkit? Or what is this? Ya kan? Tapi yang lain betul-betul mengimani, mereka menyembah. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus mendekati yang menyembah maupun yang ragu-ragu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tugas pekabaran Injil untuk semua. Bukan tunggu sempurna dulu baru kita bisa memberitakan Injil. Tetapi makin kita memberitakan Injil, kita makin disempurnakan. Karena Injil itu seperti pedang bermata dua. Dia baik untuk orang yang mendengarkan, tapi dia juga baik buat orang yang menyampaikan. Tapi kalau Injil sudah tidak bisa mengubahkan kita lagi, berarti kita sudah bebal. Nah, itu yang berbahaya, saudara-saudara ya. Kita lihat. Yesus mendekati mereka semua dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi keberhasilan Injil bukan karena kemampuan kita. Bukan karena kedewasaan kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi keberhasilan Injil karena segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepada Kristus. Karena itu pergilah. Berbuatlah sesuatu, mulailah bertindak, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi nggak usah ditambah-tambahin baru lagi, saudara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu bikin bingung. Karena jelas Alkitab bilang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin ya, jelas ya. Ayat 20. Dan ajarlah mereka. Jadi setelah baptis, setelah percaya, buka hati dulu. Jadi ada banyak orang pikir, oh mesti diajar dulu supaya percaya. Nggak bisa, karena kalau kita diajar dulu baru percaya, ujung-ujungnya hanya pengetahuan otak. Itu matematika yang begitu. Diajar dulu, ngerti baru percaya. Tapi kalau iman sebaliknya, percaya dulu, buka hati dulu, baru bisa diajar. Karena kalau diajar lalu belum percaya, ujung-ujungnya jadi Farisi. Ujung-ujungnya jadi ahli Taurat. Itu sebabnya kita jumpai akhir zaman ini banyak sekali ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi modern, saudara. Otaknya penuh dengan ayat-ayat Alkitab, otaknya penuh dengan konsep-konsep teologi, tapi hidupnya tidak menggambarkan ciri Kristus. Tetapi yang mengerikan juga orang yang mengaku percaya Yesus, tapi otaknya nggak mau diisi. Ini lebih parah lagi, saudara. Yang Tuhan cari keseimbangan. Hatinya percaya,
hidupnya mengalami perjumpaan dengan Kristus, baru diajar. Ini kan. Ada banyak orang ketika hatinya sudah percaya, hidupnya sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, nggak mau diajar. Ini parah. Yang kayak begini mudah disesatkan, mudah diombang-ambingkan. Jadi harus seimbang. Hatinya percaya, hidupnya mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka dibaptis, mati bersama dengan Kristus supaya bangkit bersama Kristus, baru kemudian diajarkan melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, nah ini ayat ini menarik saudara-saudara di bagian terakhir. Dan ketahuilah, di ayat yang ke-20 ini kan jelaskan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa Tuhan harus menyertai kita? Karena Tuhan tahu kita lemah. Karena Tuhan tahu kita gampang terpengaruh. Tuhan tahu kita gampang putus asa, kita gampang kecewa, kita gampang tertekan. Aku menyertai, artinya apa? Setiap kali kita udah gak sanggup, jangan andalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan. Kalau gak, karena ada banyak orang yang berkata, aduh saya melayani Tuhan tapi stres. Loh, gimana kita bisa melayani Tuhan tapi stres? Ya karena pelayanan itu penuh tantangan, betul. Tapi kan bukan kita, tapi kekuatan Tuhan di dalam kita. Amin. Buat setiap saya mau melayani Tuhan, Tuhan gak cari orang sempurna. Tapi Tuhan cari orang yang mau dibimbing, mau diatur, mau diarahkan, dan mau senantiasa dibawa pada kehendak Tuhan. Karena yang punya kuasa bukan kita, aku menyertai engkau. Dan siapa aku ini? Yang mempunyai segala kuasa di bumi dan di sorga. Yang kata Alkitab berkata, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama bilang, yang suruh saya adalah penguasa langit dan bumi. Amin. Jadi kalau yang suruh saya adalah penguasa langit dan bumi, saya nggak usah tanya lagi, saya bisa atau enggak. Nah yang punya kuasa bilang bisa kok. Amin. Cuman kapasitasnya kita masing-masing berbeda. Tapi yang pasti setiap kita harus memberitakan Injil. Enggak semua harus jadi ahli teologi, enggak semua harus jadi pengkhotbah, enggak semua harus jadi pengupas ayat-ayat firman Tuhan. Ada bagiannya masing-masing, tapi setiap kita harus jadi terang, harus jadi saksi, harus jadi berkat, harus jadi garam, dan harus mengabarkan Injil. Nah, saya pelajari di sini, klik. Salah satu masalah di akhir zaman, ketika gereja Tuhan sedang sibuk dengan hal-hal yang tidak utama, yang harusnya diselesaikan di akhir zaman. Apa itu hal-hal yang tidak utama yang harus diselesaikan di akhir zaman? Masing-masing sedang sibuk mengejar berkat dan kemakmuran. Waduh. Saya percaya Tuhan memberkati. Bahkan Alkitab bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi bukan itu yang harus kita kejar. Bukan itu tugas kita. Tugas gereja bukan untuk mengejar berkat. Tugas gereja bukan untuk mengklaim janji Tuhan supaya hidup dalam kemakmuran. No, tugas gereja melakukan perintah Tuhan. Tugas gereja mengabarkan Injil. Maka kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Apa yang tidak penting, tidak utama hari-hari ini? Yaitu orang-orang percaya gereja Tuhan sedang sibuk mengejar berkat dan mengejar kelimpahan. Saya percaya anak Tuhan diberkati. Saya percaya gereja Tuhan yang tulus, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan kebenaran, pasti ada berkatnya. Tapi bukan itu yang harus kita kejar. Dan bukan itu yang harus kita kompetisikan. Oh ini pendeta gereja besar. Oh ini pendeta kaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menghina Tuhan, kita hanya hamba. Saya selalu bilang, jangan pernah memperkenalkan diri, oh saya hamba Tuhan kecil, di gereja kecil, kau menghina Tuhan. Kita melayani Tuhan yang besar. Mau kau hamba Tuhan kecil, mau kau hamba Tuhan besar, cukup satu nama, hamba. Karena semuanya bukan kita punya. Seorang driver, dia boleh bawa Audi, dia boleh bawa Rolls Royce, dia boleh bawa apapun, nama mobil-mobil yang paling mahal sekalipun. Tetapi dia tetap seorang driver, bukan dia punya. Dia nggak bisa dibilang, oh driver kaya. No, dia bukan siapa-siapa. Dia tetap driver. Semua yang kita punya, itu cuma titipan Tuhan. Tolong, saya minta tolong. Engkau boleh hamba Tuhan dengan 7 jemaat. Di sebuah kampung kecil, desa kecil, tetap perkenalkan diri, saya hamba Tuhan. Selesai.
Nggak perlu kelihatannya rendah hati, tapi sebetulnya di dalamnya mengandung kesombongan. Saya dong meskipun gereja kecil tetap melayani Tuhan. Nggak perlu. Kita sama di mata Tuhan. Dan nggak perlu bangga untuk bilang, oh jemaat saya puluhan ribu. Saudaraku, Alkitab berkata hidup manusia seperti bunga rumput. Kita hanya hamba. Kebanggaan kita bukan keberhasilan pelayanan. Kebanggaan kita karena Yesus memilih, memanggil kita, menetapkan kita menjadi hambanya. Salah satu masalah di akhir zaman ketika gereja Tuhan sedang sibuk dengan hal-hal yang tidak utama. Bukan yang harusnya diselesaikan di akhir zaman. Pertama, masing-masing sedang sibuk mengejar berkat kemakmuran. Dua, masing-masing sedang sibuk membuktikan siapa yang terhebat dan siapa yang terbenar. Wah, sibuk dengan musik siapa yang paling hebat, lampu siapa yang paling hebat, sound system siapa yang paling hebat, pengajaran siapa yang paling hebat, AC gereja mana yang paling dingin. Puji Tuhan, tembok-tembok gereja runtuh, ibadah semua online hari-hari ini. Sudah setahun. Ini harus menyadarkan kita, bukan karpet gereja yang dibutuhkan, bukan sound system gereja yang dibutuhkan, bukan adu canggih apapun dalam pelayanan gereja yang dibutuhkan, tetapi pekabaran Injil, pekabaran Injil, pekabaran Injil yang dibutuhkan. Buat apa engkau punya AC yang paling hebat, sound system yang paling hebat, tapi kau hanya menonjolkan dirimu dan bukan pekabaran Injil. Yang Tuhan cari di akhir zaman adalah orang-orang yang mau berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Buat apa engkau kaya kalau engkau tidak mengabarkan Injil? Buat apa pangkat kedudukanmu hebat kalau engkau tidak mengabarkan Injil? Di akhir zaman, siapapun saudara, mau saudara pengacara kayak, mau saudara jaksa kayak, mau hakim kayak, mau saudara pegawai negeri kayak, mau saudara mau polisi kayak, mau tentara kayak, saudara mau wartawan kayak, saudara mau guru kayak, saudara mau anggota DPR kayak, saudara mau anggota partai politik kayak, tugas utama kita adalah hamba Tuhan yang mengabarkan Injil. Amin. Yang ketiga, masing-masing sedang sibuk dengan siapa yang paling menonjol, yang paling kreatif, serta yang paling kekinian. Aduh, gaya tinggal gaya. Be yourself. Don't compete. Jangan bersaing hanya soal gaya. Setiap orang punya gayanya sendiri. Dan Alkitab bilang tetaplah ada pada keadaanmu seperti kamu dipanggil Tuhan. Saya nggak tahu kenapa kok sekarang seperti pelayanan sedang berkompetisi. Siapa yang paling menonjol, siapa yang followersnya paling banyak, siapa yang paling dikenal, siapa yang paling kreatif, siapa yang paling kekinian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarkan setiap orang punya panggilannya. Ada orang yang memang panggilannya agak kekinian, yang memang ada yang old style, yang memang modelnya masing-masing dengan model dan gayanya masing-masing. Tetapi Tuhan pakai. Don't try to be somebody else. Jangan coba menjadi orang lain. Norak, saudara. Kampungan, saudara. Be yourself. Kalau memang model saudara seperti itu, tetaplah dalam keadaanmu dipanggil Tuhan. Tuhan bisa pakai saudaraku. Nggak perlulah. Nggak perlu saling menonjolkan siapa yang paling kreatif, siapa yang paling kekinian gayanya, siapa yang modelnya lalu ikut-ikutan gaya orang, nggak usah. Kalau memang model sudah begitu, model lah sudah begitu. Amin. Karena you are important in His kingdom. Engkau sangat berarti, berguna dan penting buat Tuhan dalam kerajaan. Yes, selanjutnya. Salah satu masalah di akhir zaman ketika gereja Tuhan sedang sibuk dengan hal-hal yang tidak utama untuk diselesaikan di akhir zaman. Satu, masing-masing sedang sibuk mengejar berkat dan kemakmuran. Dua, masing-masing sedang sibuk membuktikan siapa yang terhebat dan siapa yang terbenar. Tiga, masing-masing sedang sibuk dengan siapa yang paling menonjol, paling kreatif, serta paling kekinian. Dan yang keempat, masing-masing sedang sibuk dengan siapa yang paling berdampak, serta yang paling terbesar. This is a ministry. This is not an Olympic game. Ini adalah pelayanan. Ini bukan pertandingan olimpiade. Tuhan tidak mencari siapa yang paling berdampak, siapa yang pelayanannya paling luas. Semua upahnya sama, 1 dinar. Engkau gereja kecil, banggalah. Pelayananmu orang sederhana, banggalah.
pelayananmu orang kaya, pelayananmu orang-orang terpandang, tetaplah setia. Karena intinya, setiap pelayanan adalah tugas. Gak usah banding-bandingkan, gak usah saling menyerang. Saya dong pelayanannya orang-orang di bawah kolong jembatan. Hidup kami pelayanannya miskin. Apa itu pendeta-pendeta yang kaya melayani pejabat-pejabat? Itu semua kerasukan setan. Pertanyaan saya, pejabat perlu dilayani nggak? Jenderal perlu dilayani nggak? Pengusaha-pengusaha kaya perlu dilayani nggak? Masing-masing punya porsinya. Cara pelayanannya beda. Model orang yang Tuhan pilih ya beda. Intinya hatimu jangan busuk. Intinya saling menghargai. Kalau ada orang yang pelayanannya mungkin lebih susah dan bisa saudara bantu, bantu. Kalau ada orang yang pelayanan lebih keren, saudara nggak bisa buat apa-apa, doakan. Kita butuh orang-orang yang melayani jenderal, kita butuh orang-orang yang melayani tokoh-tokoh politik, kita butuh orang-orang yang melayani pengusaha-pengusaha hebat, kita butuh orang-orang hamba-hamba Tuhan yang melayani tokoh-tokoh yang luar biasa. Masing-masing ada panggilannya. Saya tidak bisa bayangkan kalau yang pelayanan lebih besar menolong pelayanan yang lebih kecil. Pelayanan yang lebih kecil menopang dalam doa pelayanan yang lebih besar. Saya percaya hasil-hasil yang luar biasa akan terjadi. Saya nggak habis pikir. Setan apa yang merasuk diri kalian? Kalau lagu zaman sekarang bilang, entah apa yang merasuk dirimu. Masa? Kalau kita pelayanan anak jalanan, kita pelayanan orang susah, kita terus kritik sana, kritik sini. Apa itu? Mereka gereja-gereja orang kaya, mereka yang pelayanannya hanya pejabat-pejabat. Apa itu? Turun dong. Saudaraku, masing-masing ada tugasnya. Iya dong. Ada yang dapat satu, ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Yang pasti masing-masing harus belajar setia. Yang setuju sama saya katakan, saya siap setia. Itu aja. Makanya Alkitab bilang, ujilah dirimu sendiri, jangan uji pelayanan orang lain. Kalau saudara punya rumah besar, di rumah itu ada pembantu, ada babysitter, ada driver, ada koki, ada tukang taman. Yang saudara mau apa? Masing-masing kerjain tugasnya sebaik-baiknya. Kalau tukang taman menggerutu terus, enak babysitter. Kerjanya cuma di ruangan AC. Saya di sini dipanas terik. Lalu nanti babysitter bilang, makanya lu dipanas terik, boketek sih lu. Kacau saudara. Ini lagi koki tambah gemuk, setiap kali nyobain makanan, Kalau saudara punya pembantu begitu semua, apa yang saudara buat? Pecat, berisik. Tapi waktu masing-masing urusin dirinya sendiri, pelayanannya dan melakukan yang terbaik. Dan kalau supir butuh sesuatu, koki bantu. Kalau tukang taman butuh sesuatu, babysitter bantu. Betapa indahnya hubungan manis itu. Betul? Ini yang Tuhan mau dalam ladangnya. Remember, this is a ministry, not an Olympic Games. Ini adalah pelayanan, bukan pertandingan olimpiade. Di akhir zaman, gereja Tuhan sedang sibuk dengan hal-hal yang tidak utama, seperti sibuk mengejar berkat dan kemakmuran. Sibuk membuktikan siapa yang terhebat, siapa yang terbenar. Sibuk membuktikan siapa yang paling menonjol, paling kreatif, paling kekinian. Sibuk dengan siapa yang paling berdampak serta terbesar. Ini akan mengganggu tubuh Kristus. Karena yang Tuhan cari adalah orang-orang yang siap mengabarkan Injil. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Klik. Saya pelajari selanjutnya. Kehendak Allah buat gereja Tuhan di akhir zaman adalah fokus pada hal yang utama. Kita gak punya banyak waktu sisa. Amin.
Kita harus fokus pada hal yang utama, yaitu merampas jiwa-jiwa dari tangan setan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Karena iblis sudah merampas banyak orang di akhir zaman. Iblis sedang menghancurkan banyak rumah tangga. Iblis sedang menyeret banyak anak-anak muda. Iblis sedang menyeret banyak pejabat-pejabat. Iblis sedang menyeret banyak orang-orang susah, orang-orang menderita. Tugas kita bukan ribut sesama pelayan Tuhan, tapi tugas kita merampas mereka dari tangan setan, bawa kembali pada rancangan Tuhan yang sempurna. Menarik jiwa-jiwa yang sedang alam antrian neraka menuju pada antrian kerajaan Allah. Karena pada dasarnya Tuhan hanya ciptakan sorga bagi manusia. Lalu Tuhan ciptakan neraka untuk apa? Untuk setan dan pengikut-pengikutnya, kata Alkitab. Dan iblis gak mau sendirian di neraka. Dia menyeret banyak orang. Dan saya bayangkan, sudah banyak orang sedang ada pada antrian menuju neraka. Ada lagi orang-orang yang hari ini gak percaya neraka ada. Aduh, lebih bingung lagi saudara-saudara. Kalau neraka gak ada, buat apa ada penginjilan? Lebih aneh lagi saudara-saudara. Justru hari ini saya mau ingatkan buat saudara, neraka ada. Untuk setan, kata Alkitab, dan pengikut-pengikutnya. Artinya, setan gak mau sendirian di neraka. Dia seret banyak orang, dan sekarang banyak anak-anak Tuhan. Banyak orang-orang sedang menuju antrian, menuju ke neraka. Tugas kita tarik satu persatu, tarik satu persatu, tarik satu persatu. Dengan apa? Dengan Injil. Dengan Injil. Dengan Injil. Yes, dengan Injil. Kita harus mengabarkan Injil. Klik. Saya pelajari di sini, karena itu kita harus mengabarkan Injil. There is no choice. Suka tidak suka, mau tidak mau, bisa tidak bisa. Itu satu-satunya yang bisa merampas orang dari tangan setan. Bukan kepintaran teologi ya. Bukan kehebatan dalam mengembalakan jemaat. Mengabarkan Injil, mengabarkan Injil, mengabarkan Injil, mengabarkan Injil. Karena itu kita harus mengabarkan Injil. Dengan apa? Yang pertama, kasih dan kesabaran. Gak bisa hanya mengabarkan Injil semau kita, tapi dengan kasih dan kesabaran. Karena lewat kasih dan kesabaran, Injil Kristus dapat menjangkau hati orang. Bukan kepintaran yang dibutuhkan. Thank God buat orang-orang pintar. Tapi orang-orang pintar yang emosional, orang-orang pintar yang gak punya kasih, orang-orang pintar yang hanya mau menonjol, orang-orang pintar yang tidak punya kesabaran, ujung-ujungnya Injil akan mentah. Bukankah kita diselamatkan karena dua hal? Yesus sabar sama kita. Petrus sudah menyangkal dia. Tetap ditanya, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Murid-murid sudah menyakitkan dan mengecewakan Yesus, tapi tetap doa Yesus, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti mengabarkan Injil yang paling penting bukan kehebatan pengetahuannya, tapi kasih dan kesabarannya. Karena apapun yang dari hati akan masuk pada hati. Apapun yang dari otak hanya nempel di otak. Saudara, jelas ya. Yang kedua, kita harus mengabarkan Injil dengan hikmat dan kreativitas. Jadi bukan, oh ya pokoknya kamu harus percaya di bawah kolong itu tidak ada nama lain. Kalau enggak kamu mati masuk neraka. Ya ampun. Minta hikmat. Makanya Alkitab bilang ladang Tuhan sudah menguning matang untuk dituai. Tapi pekerja sedikit, minta kepada yang punya tuaian. Kita perlu minta hikmat sama Tuhan dan kreativitas. Apa yang Tuhan mau saya jangkau? Kelompok masyarakat mana yang Tuhan ingin saya layani? Bagaimana caranya? Apa kemampuan saya? Nah, ini yang saya bilang hikmat dan kreativitas. Saya terlalu yakin engkau berharga. Saya ulangi sekali lagi, saya terlalu yakin engkau berharga. Engkau penting untuk kerajaan Tuhan. Saya nggak mau tahu orang mau bilang kau nggak beres lah, orang mau bilang apapun, tapi bagi saya engkau penting. Asal saja engkau mau minta hikmat dan kreativitas. Dan hari ini saya tambahkan satu kalimat lagi, bukan hanya engkau penting dan engkau berarti, tapi engkau bisa dipakai Tuhan. Asal engkau mau. Asal engkau siap minta hikmat dan kreativitas dari sorga. Yang ketiga, karena kita harus mengabarkan Injil dengan urapan dan wibawa sorga. Mengabarkan Injil hanya dengan kata-kata. Saya beri nama, engkau hanya sales asuransi. Kalau kau mengabarkan Injil hanya dengan pintar putar kata-kata, saya beri nama kau hanya sales asuransi. Tapi yang Tuhan cari urapan dan wibawa sorgawi.
Seorang wanita tetangga basah berbuat zina diseret di depan Yesus. Menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Yesus sedang dipojokkan pada sebuah keadaan karena ini posisi yang serba salah. Kalau Yesus bilang lempar batu sampai mati, orang akan bertanya, "Lu kok aneh? Kau kan mengajar tentang kasih. Kenapa kau tidak mempraktekkan?" Tapi kalau Yesus bilang ampuni, semua akan bilang kau melanggar hukum Musa. Dan hukumannya berat pada zaman itu kalau melanggar hukum Musa. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang urapan dan wibawa sorga. Yesus tidak terjebak dengan permainan manusia. Karena dia bukan Tuhan yang memainkan logikanya dan kelicikan perkataan. No. Dia cuma bilang, barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan dengan batu. Dia tidak melanggar hukum Musa. Dia tidak melanggar hukum kasih. Karena semua akhirnya mundur. Dia justru membongkar segala kemunafikan orang banyak itu. Itu yang saya beri nama. Urapan dan wibawa sorga. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Engkau bisa melayani Tuhan. Siapapun saudara. Asal saja engkau mau. Asal saja engkau mendekat pada Tuhan. Karena urapan itu gratis. Urapan tidak membutuhkan sekolah teologi 5 tahun. Urapan tidak membutuhkan sekolah Alkitab 6 bulan. Urapan tidak membutuhkan pengetahuan apapun. Asal kau bertobat, lahir baru dan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya tidak bilang kau tidak membutuhkan sekolah teologi. Saya tidak bilang saudara tidak membutuhkan sekolah Alkitab. Kita butuh semuanya. Tetapi di atas semuanya kita butuhkan urapan dari Roh Kudus dan wibawa dari sorga. Karena Alkitab bilang tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh tuntunan Roh Kudus. Selanjutnya kita harus mengabarkan Injil dengan kesaksian, keteladanan dan pembuktian hidup. Paulus bilang sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Berarti kesaksian kita harus jelas. Keteladanan kita harus jelas. Dan pembuktian hidup, karena Alkitab bilang bukan orang yang berseru Tuhan dapat masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kesaksian. Sama-sama bilang sama saya keteladanan. Sama-sama bilang pembuktian hidup. Orang beriman akan kelihatan dari mulutnya. Orang beriman akan kelihatan dari pikirannya. Orang beriman akan kelihatan dari sikapnya. Orang beriman akan terlihat ketika dia disakiti. Orang beriman akan terlihat bagaimana caranya menghadapi persoalan dan menyelesaikan masalahnya. Bukan dengan cara dunia, karena senjata perang kita bukan dunia tapi kuasanya. Haleluya. Ada banyak orang ngomong tentang Yesus, tapi teladan hidupnya nol besar. Ada banyak orang ngomong tentang Yesus, tapi kesaksian kesehariannya jauh dari kebenaran. Hidup munafik, hidup curang, hidup penuh kebohongan, hidup penuh kepalsuan, hidup penuh kemunafikan. Dalam nama Yesus dilepaskan dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya kesaksian. Sama-sama bilang sama saya keteladanan. Sama-sama bilang pembuktian hidup. Saya berdoa setiap orang-orang muda kesaksiannya, teladan hidupnya, pembuktian hidupnya justru jelas sebagai anak Tuhan. Para pengusaha, para anak-anak Tuhan di dunia politik, para anak-anak Tuhan yang dipercaya Tuhan jabatan-jabatan tertentu. Pastikan kesaksian saudara, keteladanan hidup saudara, pembuktian hidup saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan luar biasa. Karena Alkitab bilang, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Karena kalau garam itu sudah tidak asin, kita yang harusnya jadi garam sudah tidak asin, sudah tidak bisa mempengaruhi, maka kita akan dibuang dan diinjak-injak orang. Hidup kita akan berarti, hidup kita akan jadi berkat, hidup kita akan menyatakan kemuliaan Kristus sebagai tugas di akhir zaman. Kalau hidup kita jelas, kesaksian kita, keteladanan hidup, pembuktian hidup kita sungguh memuliakan Kristus. Haleluya. Selanjutnya klik. Catatan. Jangan mengandalkan logika. Logika itu perlu. Tapi logika harus ada di bawah kendali tuntunan Roh Kudus. Paulus bilang apa? Kami menaklukkan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus.
Makanya Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus. Yesaya bilang setiap pagi ia mempertajam telingaku sehingga aku mendengar sebagai seorang murid. Dan tiap pagi engkau mempertajam lidahku sehingga aku berbicara seperti seorang murid. Bayangkan, ini yang saya bilang, bukan logika, tapi hidup yang diubahkan. Sehingga kita berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga logika kita adalah logika yang sesuai dengan firman. Logika sesuai dengan firman apa? Orang nyakitin kita jangan balas. Logika sesuai firman, masalah apapun dalam rumah tangga jangan bercerai, tapi tetap berdoa. Logika sesuai dengan firman artinya apa? Kalau kita salah minta ampun, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Logika sesuai firman adalah bukan apa yang aku pikirkan yang terbaik, tapi apa yang Kristus kehendaki, itu yang aku siap kerjakan, karena itu pasti yang terbaik. Dan saya katakan, haleluya, yeah. Selanjutnya saya pelajari, klik. Mengapa kita harus menginjil? Sebagian bilang itu kan tugas para pendeta, itu kan tugas para evangelis, makanya kan ada panggilan evangelis, betul. Ada orang-orang yang panggilannya penginjil. Tetapi tugas penginjilan bukan hanya para penginjil. Para penginjil punya strategi-strategi yang khusus diberikan Tuhan. Tetapi setiap orang harus menginjil dimanapun Tuhan tempatkan. Mengapa kita harus menginjil? Yang pertama, karena penginjilan jalan penting menuju keselamatan. Keselamatan bukan turun dari langit ketika Tuhan berbicara, anakku, Saudaraku, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa berbicara langsung, tapi Tuhan gak mau. Makanya selalu saya bilang, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Tuhan mau pakai hidup. Jangan sok jual mahal. Tuhan udah mau pakai hidup kita, harusnya kita berlutut menangis dan bilang, Tuhan terima kasih. Ada banyak orang mau dipakai oleh Tuhan, sok jual mahal. Ya tapi Tuhan saya gak bisa, tapi Tuhan saya begini, tapi Tuhan saya sibuk, tapi Tuhan saya gak mampu. Stop. Tuhan mau pakai hidup kita, kenapa kita nggak justru berlutut dan bilang, Tuhan terima kasih. Aku yang nggak layak, tapi dilayakkan. Aku yang nggak benar, tapi dibenarkan. Aku yang lemah, aku dikuatkan. Aku yang sebetulnya tersesat, dipanggil, diluruskan, untuk mengarahkan yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Tuhan mau pakai hidup kita. Dan sebagai hamba Allah saya tekankan sekali lagi, kenapa kita harus menginjil? Menginjil bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena penginjilan jalan penting menuju keselamatan. Yang kedua, karena penginjilan adalah perintah penting dari Tuhan Yesus. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia bilang segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku, saudaraku. Kalau ini perintah penting. Bukankah kita tahu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan kasih sesama manusia. Itu adalah perintah penting. Kita jalankan. Kenapa penginjilan kita nggak jalankan? Bukankah dengan penginjilan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Kalau tidak dia masuk neraka. Loh, kan tanpa keselamatan dalam Kristus orang menuju ke neraka. Kan Alkitab jelas bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Orang boleh marah dengan konsep saya, but at least I do my part. Saya lakukan bagian saya, yaitu menjalankan perintah Tuhan. Masalah orang mau tersinggung, masalah orang mau kecewa, masalah orang mau menolak, itu bukan urusan saya. Karena Tuhan yang menyertai saya adalah Tuhan yang mengubahkan hati manusia. Yang setuju katakan yeah. Sama-sama bilang saya punya tugas. Sama-sama bilang tugas saya adalah memberitakan Injil. Saya bayangkan semua adik-adik remaja, semua anak-anak muda, semua ibu-ibu rumah tangga, semua bapak-bapak, semua pengusaha, semua pejabat, dan semua tentara, polisi, orang-orang dalam dunia politik, lalu punya hati, saya harus melayani Tuhan, saya harus mengabarkan Injil, saya harus jadi berkat, saya harus jadi saksi, saya harus jadi teladan. Saya tidak bisa bayangkan ada kegerakan apa yang terjadi
Di mana-mana tempat. Yang ketiga, mengapa kita harus menginjil? Karena penginjilan bisa dikerjakan semua orang. Nggak ada orang bisa bilang terlalu muda. Nggak ada orang bisa bilang terlalu tua. Nggak ada orang bisa bilang, wah saya nggak mampu apa. No, penginjilan bisa dikerjakan semua orang. Lewat kesaksian hidupnya. Lewat kelemah lembutan sikapnya. Lewat cara-cara hidup yang memuliakan Kristus. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama kita lawan segala intimidasi iblis. Sama-sama bilang sama saya bisa menginjil. Iblis mau bilang kau terlalu muda kan? Iblis mau bilang kau terlalu tua kan? Iblis mau bilang, oh saya kan bukan pendeta kan? Iblis mau bilang, oh kau masih banyak kekurangan, kau masih banyak kelemahan, oh masa lalumu buruk. Dalam nama Yesus, itu intimidasi iblis. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, kau bisa menginjil. Taruh tangan kananmu di dada dengan bangga katakan, saya bisa menginjil. Persoalannya bukan bisa atau tidak. Persoalannya kau mau melangkah gak? Persoalannya kau mau melakukan gak? Buat saya, orang yang tidak mau menginjil adalah orang yang jahat. Saya ulangi sekali lagi, orang yang tidak mau menginjil adalah orang yang jahat. Dia masa bodoh orang mau masuk neraka, yang penting gua diberkati, yang penting gua masuk surga. Tapi kalau kau punya kasih yang tulus, kau berkata, Tuhan pakai hidupku. Beri aku hikmat. Beri aku wibawa sorga, beri aku urapan. Sehingga lewat hidupku, lewat perkataanku, lewat sikapku, lewat apa yang aku kerjakan. Hidupku boleh memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Sehingga mereka yang sedang ada di antrian neraka dilepaskan. Menuju ke sorga, rumah Bapa yang kekal, yang sejuk. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa kita harus menginjil? Karena penginjilan bukti kasih kita yang tulus. Kita menginjil bukan supaya orang masuk Kristen, tapi kita menginjil supaya orang tidak terbelenggu iblis, supaya orang tidak menuju neraka, supaya orang bisa menerima keselamatan di dalam Kristus. Karena sebagai hamba Allah perlu saya tegaskan buat setiap saudara, this is not about religion, but this is about the Savior. Ini bukan soal agama, tapi ini soal juru selamat. Kenapa Yesus mati, mencurahkan darahnya? Karena dia menebus dosa kita. Dan Alkitab jelas berkata, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, penginjilan adalah tugas kita. Tapi bukan menginjil dengan kesombongan kita, mati masuk neraka kamu kalau tidak percaya Yesus, mati masuk neraka kalau tidak percaya Yesus. Apa itu? Kita harus melayani dengan kesabaran. Kita harus melayani dengan kasih. Kita harus melayani dengan hikmat. Kita harus melayani dengan kewibawaan sorga. Kita harus melayani dengan kerendahan hati kita. Kita harus melayani dengan urapan sorga. Dan ketika kita siap melakukan bagian kita, maka saya percaya ini waktunya Tuhan memakai hidupmu untuk menarik orang-orang dari neraka, untuk bawa pada sorga rumah Bapa yang kekal. Dia Tuhan yang dahsyat. Selama kita fokus pada tugas kita, maka dia fokus untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita.